Nama saya Muhdisin Habibi, mahasiswa Al-Quran Hadis 6 dari Probolinggo, Jawa Timur, Pak. Ngajar di mana? Ngajar di MTS. Ngajarnya di mana, Pak? Di MTS Raudatul Muta'allimin, Kerjengan, Opo-Opo, Probolinggo. Baik, silakan dibaca Quran dulu, Pak Habibi. Ya, surat apa ya, Pak? Ambil Quran, silakan baca Quran. Surahnya di tengah-tengahnya, ambil aja, buka aja. Iya. Buka aja Quran di tengah-tengah, mana yang terbuka, iya tuh. Iya, Pak. Bisa dimulai. Silakan. Boleh, silakan dibaca. Iya, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara wa in tajharu bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa Allahu la ilaha illa hu lahul asma'ul husna wa hal ataka hadithu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka. Kalau tidak bisa ya kita sampai cukup satu saja, seperti itu di sana di Al-Quran. Jadi kalau Nabi kita berdirikan di hadapan kita, maka Nabi itu bisa dilihat dari 3 sudut pandang, kan. Pertama, Nabi sebagai manusia biasa. Kalau Nabi sebagai manusia biasa, boleh kita ikuti dan boleh tidak. Tapi kalau niatnya ikut Nabi, berpahala kita. Misalkan Nabi itu kalau makan suka dia paha kambing, kan. Nah, kalau kita makan paha kambing, kita berpahala kalau niatnya ittiba Rasul. Tapi kalau semua orang makan paha kambing aja, siapa pula makan dada kambing, makan kepala kambing, kan? Iya. Nah, kan? Nabi senangnya baju putih, misalkan. Itu kebiasaan Nabi dan itu kita ikuti boleh, kan? Tapi kalau orang tak baju putih, jangan bilang ingkar sunnah dia, karena itu manusiawi. Kemudian yang kedua, misalkan Nabi ada perbuatan itu yang khusus ya bagi Nabi. Dia aja. Misalkan Nabi itu. Kata sedikit lagi. Ini, Pak. Bentar, saya baca dulu. Wallahu a'lam. Oke, bagus. Dah. Nah, ya. Nanti sempurnakan khatnya, tulisannya. Baik, pertama tentu selamat dulu Pak Habibi ya, mudah-mudahan lulus nanti ya. Ya, Pak. Ya, kemudian yang kedua tentu ditingkatkan terus kemampuannya karena jadi guru profesional tidak saja berlebih dari sisi finansial tapi tentu berlebih dari sisi kemampuannya.
Ya, jadi Pak Habibie nanti belajar banyak lagi, baca lagi apa yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Insya Oke ya. Allah. Iya, Pak. Oke, baik. Saya kira cukup dan sudah ada gabung teman kita. Siapa nih? Siapa yang gabung nih? Silakan, mana suaranya? Ini siapa yang enggak? Rikatus ya. Ya, sudah. Stop dulu berarti ini. Mana? Payah kali Ibu Suhaibah ini. Ibu tinggal terus nih. Habibie dari Probolinggo, Jawa Timur, Pak. Dari kelompok Al-Quran Hadis 6. Maaf, suaranya tidak kedengeran, Pak. Itu wajahnya enggak nampak itu. Oh, pakai background Ya. barusan. Enggak usah. Ya, silakan jelaskan RPP-nya lalu dipraktekkan mengajarnya 5-7 menit. Pakai share screen, Pak? RPP-nya, tidak usah ya? Kegiatan inti aja, enggak usah pakai. Di sini RPP saya materinya tentang Al-Quran dan hadis. Boleh juga, silakan. Kalau mau pakai screen boleh juga, silakan. Oh. Pak Mukhlisin. Iya, Pak. Guys, pedoman hidupku. Submateri, kedudukan dan fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Kompetensi intinya ini sudah, Pak. KI 1, menghargai dan menghayati ajaran agama Islam. KI 2, KI 3, dan KI 4. Untuk kompetensi dasar, menerima Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia. 2.1, menjalankan sikap tanggung jawab dalam berperilaku. 3.1, memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran, hadis dalam Islam. 4.1, menyajikan kesimpulan tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran dalam hadis dalam Islam. Tujuan pembelajarannya ini, Pak, karena mengamati video yang berkaitan dengan materi yang sudah ditentukan di dalam RPP ini sudah, Pak. Kemudian memberikan pendapat tentang video tersebut sesuai dengan kemampuan nalar siswa tanpa melihat buku di sana. Berarti kalau video, berarti Pak Mukhlisin sudah menggunakan pendekatan TPACK ya? Bisa buat video ya? Iya, iya, Pak. TPACK di sana. Video. Ada TPACK-nya ya? Iya, Pak. Apa fungsinya TPACK itu, pendekatan TPACK itu? Dan apa akibatnya kalau tidak menggunakan TPACK untuk anak-anak zaman sekarang? Biar pembelajaran itu bisa terarah dan teratur, Pak, di sana. Dan juga lebih memahami akan pembelajaran yang diajarkan di dalam kelas. Kalau tidak pakai TPACK di sana, nanti pembelajarannya tidak akan kondusif. Karena juga TPACK di sana menggunakan era-era digital. Karena pada zaman sekarang itu era digital sangat dibutuhkan. Seperti itu, Pak. Bagaimana mengembangkan pembelajaran berbasis HOTS? Mulai dari materi dan evaluasinya. Menyeimbangkan materi HOT. Ya. Mengembangkan, bukan menyeimbangkan, mengembangkan. Mengembangkan. Iya, mengembangkan.
Bagaimana mengembangkan instrumen HOTS, kemudian materinya HOTS, indikatornya HOTS, sehingga pembelajaran itu betul-betul melatih anak berpikir tingkat tinggi. Gimana caranya? Tidak hanya menghafal, membaca, tapi juga berpikir tingkat tinggi. Gimana? Di RPP-nya ada HOTS. Di RPP Ada muatan HOTS-nya ya? ada di penilaian di sana, Pak. Oh, di penilaian. Gimana soal yang HOTS itu di penilaian? Coba, ada contohnya nggak? Sih, Pak. Sikap. Penilaian kognitif. Ya, gimana soal HOTS kognitif itu Ini, Pak. gimana? Dalam diskusi tentang pengertian Al-Quran, Faruk menyampaikan bahwa Al-Quran bacaan dan kitab suci umat Islam, sedangkan Ali berpendapat bahwa Al-Quran berpedoman hidup umat Islam. Bagaimana pendapatmu terhadap pendapat Faruk dan Ali tersebut? Jelaskan. Itu, Pak. Oh, itu evaluasi ya. Ya. Kalau di indikator HOTS itu kan C berapa itu? C4, C5, C6. Yang Apa kata-kata C4, C5, C6 itu apa? menganalisa di sana, Pak. Terus Jadi menciptakan. Ya, ke menciptakan. depan. Ya. Terus menyimpulkan mungkin, Pak. Oke. Oke ya. Jadi ke depan arahkan pembelajaran itu untuk melatih, mengembangkan cara berpikir anak yang kreatif, berpikir kritis, berpikir reflektif, dan berpikir tingkat tinggi. Oh, itu. Oke, Pak. Ya. Insya Allah siap. Kalau guru reflektif itu apa? Guru reflektif itu guru yang bisa menyimpulkan dari apa yang menjadi pertanyaan dari siswa. Bukan. Bukan. Guru itu guru yang dia mengevaluasi terus apa pekerjaannya, apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang belum. Iya. Berarti berkenaan dengan evaluasi guru sendiri itu, Pak. Bukan siswanya. Iya, jangan siswa aja yang dievaluasi. Guru reflektif itu dia menilai dirinya, apa yang dikerjakannya ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Sekarang coba refleksikan apa yang kurang selama ini, apa yang harus diperbaiki ke depan kalau lulus nanti jadi guru profesional. Juga banyak metode pembelajaran di sana, Pak, yang masih kurang. Ya, terus dalam pembuatan RPP juga masih belum kurang bagus di sana. Terus dalam pembelajaran juga IT-nya masih minim di sana. Mengedit video bisa? Bisa, Pak. Insya Allah. Oh ya, nanti edit video saya tadi ya, yang tadi saya rencana mau istirahat dulu tadi. Udah 2 aja dulu, Mukhlisin. Siapa satu lagi tadi? Kita cukupkan demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan itu. sebelumnya. Hentikan rekornya dulu. Ditutup, disimpan ya. Iya, Pak.